Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, ChatGPT ya. Hari ini kita akan coba diskusi tentang mata pelajaran coding dan AI atau kecerdasan artifisial disingkat dengan KA untuk jenjang SMA yaitu fase E dan F. Nah, kita akan coba topik yang pertama yaitu pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial pada bidang umum dan pada bidang tertentu atau khusus serta kolaborasi melalui perangkat atau tools kecerdasan artifisial. Bisa Anda jelaskan terkait dengan topik ini? Tentu, pengoperasian dan penerapan perangkat kecerdasan artifisial KA di bidang umum dan khusus itu sangat luas. Di bidang umum, KA bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, rekomendasi produk, atau pengolahan data besar. Sementara di bidang khusus, KA bisa digunakan di sektor seperti kesehatan untuk mendiagnosis penyakit, di bidang keuangan untuk analisis risiko, atau di manufaktur untuk otomatisasi. Kolaborasi melalui perangkat KA bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform berbasis KA yang mendukung kerjasama antar profesional atau antar perusahaan. Contohnya, dalam pengembangan produk, tim bisa menggunakan alat KA untuk menganalisis data pelanggan dan mengoptimalkan pengamalan pengguna. Semoga penjelasan ini membantu. Ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Bisa Anda berikan contoh tol-tol baik itu untuk yang pemanfaatan secara umum maupun yang secara khusus seperti yang Anda jelaskan tadi? Ada banyak alat kecerdasan artifisial yang bisa digunakan baik untuk keperluan umum maupun khusus. Untuk penggunaan umum. 1. Google Assistant dan Amazon Alexa. Ini adalah asisten virtual yang dapat membantu dalam berbagai tugas sehari-hari, seperti mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, atau mengendalikan perangkat rumah pintar. 2. ChatGPT. Digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan, menghasilkan konten, atau sekadar berbincang. Untuk penggunaan khusus. 1. IBM Watson Health. Alat ini digunakan di bidang kesehatan untuk menganalisis data medis dan membantu dalam diagnosis penyakit. 2. Tableau. Meskipun ini lebih dikenal sebagai alat visualisasi data, Tableau juga memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk analisis data yang lebih mendalam. Sering digunakan di bidang keuangan dan bisnis. Semoga contoh-contoh ini membantu. Ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Pada topik yang kedua yaitu mengenali unsur pembentuk prompt untuk KA, generatif dan kreasi konten menggunakan perangkat atau tool kecerdasan artifisial. Bisa Anda jelaskan terkait topik yang kedua ini? Tentu, topik tentang unsur pembentuk program kecerdasan artifisial KA generatif dan kreasi konten menggunakan alat KA ini cukup menarik. 1. Unsur pembentuk program KA generatif. Data. KA generatif memerlukan data dalam jumlah besar untuk dilatih. Data ini bisa berupa teks, gambar, audio, atau video. Model KA seperti GPT untuk teks atau GAN, Generative Adversarial Network, untuk gambar digunakan untuk menghasilkan konten baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data. Algoritma. Algoritma ini mengarahkan cara model memproses data dan menghasilkan output. 2. Kreasi konten menggunakan alat KA. Teks. Alat seperti ChatGPT atau Jasper AI dapat digunakan untuk menulis artikel, cerita, atau konten pemasaran. Gambar. Alat seperti DALL-E atau Midjourney memungkinkan pengguna untuk membuat gambar atau ilustrasi berdasarkan deskripsi teks. Audio. Alat seperti Aiva atau Ampere Music dapat digunakan untuk membuat musik atau suara khusus. Dengan menggunakan alat-alat ini, pengguna dapat dengan mudah menciptakan konten kreatif atau fungsional. Semoga penjelasan ini membantu. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Terkait dengan prompt tadi ya, prompt untuk KA. Nah, bisa dijelaskan apa rekomendasi Anda bagaimana menuliskan prompt yang baik untuk kecerdasan artifisial atau KA? Tentu, menulis prompt yang efektif untuk kecerdasan artifisial KA seperti ChatGPT itu penting agar kamu mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikut beberapa tips untuk menulis prompt yang baik. 1. Jelas dan spesifik. Berikan instruksi yang jelas dan spesifik tentang apa yang kamu inginkan. Misalnya, daripada hanya meminta tulis cerita,
kamu bisa mengatakan tulis cerita pendek tentang seorang anak yang menemukan kucing misterius di hutan. 2. Berikan konteks. Tambahkan konteks yang relevan agar KA dapat memberikan jawaban yang lebih tepat. Contohnya, dalam konteks festival musik, buatkan slogan kreatif untuk promosi acara. 3. Tentukan gaya atau format. Jika kamu menginginkan hasil dalam format tertentu, sebutkan itu. Misalnya, tulis dalam bentuk puisi atau buat dalam format daftar. 4. Tanyakan feedback atau revisi. Jika kamu tidak puas dengan hasil awal, minta revisi atau klarifikasi lebih lanjut. Dengan menggunakan tips ini, kamu dapat membuat prompt yang lebih efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginanmu. Di topik ketiga pada mapel coding dan KA tingkat SMA ini yaitu pemrograman dasar kecerdasan artifisial dan pengenalan model bahasa besar atau LLM pada KA generatif. Bisa Anda jelaskan tentang topik ini? Topik tentang pemrograman dasar kecerdasan artifisial KA dan pengenalan model bahasa besar LLM pada KA generatif sangat menarik, terutama untuk siswa SMA. 1. Pemrograman dasar KA. Bahasa pemrograman. Untuk memulai dengan KA, siswa biasanya belajar bahasa pemrograman seperti Python yang banyak digunakan dalam proyek AA. Python memiliki pustaka, library, seperti TensorFlow dan PyTorch yang membantu dalam membuat dan melatih model KA. Konsep dasar. Siswa belajar konsep dasar seperti variabel, kontrol alur, is, for, while, dan fungsi yang digunakan dalam pengembangan KA. 2. Pengenalan model bahasa besar LLM. Apa itu LLM? LLM adalah model kecerdasan artifisial yang dilatih menggunakan data dalam jumlah besar untuk memahami dan menghasilkan teks. Contohnya adalah GPT, Generative Pre-trained Transformer, yang digunakan dalam ChatGPT. Fungsi LLM dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, dan banyak lagi. 3. Implementasi dan praktik. Siswa dapat belajar cara menggunakan LLM melalui platform seperti OpenAI, di mana mereka bisa bereksperimen dengan model-model ini, mempelajari cara kerja di balik layar, dan bahkan mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan LLM. Topik ini memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk memahami bagaimana KA bekerja dan bagaimana mereka dapat menggunakannya dalam berbagai bidang. Menurut Anda pada jenjang SMA atau SMK, target apa yang ideal bisa dicapai untuk mapel coding dan AI ini? Apakah bisa menghasilkan aplikasi AI atau sekedar bisa memanfaatkan AI yang ada? Untuk jenjang SMA atau SMK, target capaian dalam mata pelajaran coding dan KA bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa. Ada 2 pendekatan yang bisa dipertimbangkan. 1. Menghasilkan aplikasi AI. Untuk siswa yang memiliki minat dan bakat di bidang teknologi, mereka bisa diajarkan dasar-dasar pengembangan aplikasi AI. Ini bisa meliputi pembuatan aplikasi sederhana yang memanfaatkan model AI yang sudah ada, seperti aplikasi chatbot atau aplikasi rekomendasi. 2. Memanfaatkan AI yang ada. Bagi siswa yang lebih tertarik pada penggunaan praktis, mereka bisa diajarkan cara memanfaatkan sudah tersedia, seperti asisten virtual, alat analisis data, atau platform kreatif berbasis AI. Mereka dapat belajar bagaimana cara menggunakan alat-alat ini untuk meningkatkan produktivitas atau kreativitas mereka dalam berbagai bidang, seperti seni, bisnis, atau sains. Kedua pendekatan ini memiliki manfaat masing-masing. Menghasilkan aplikasi AI dapat memberikan pengamalan langsung dalam pengembangan teknologi, sementara memanfaatkan AI yang ada mengajarkan keterampilan praktis. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua, terutama rekan guru jenjang SMA atau SMK. Dan pemirsa, jangan lupa tetap stay tune di program SIDAI, Sinau dengan AI bersama saya M. Yahya dari SLCCPG di Kalimantan Timur dan Duta Rumah Belajar. Saya sampaikan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.